Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah, semangat puasanya pastinya ya. Dan mungkin saat ini sudah mulai siap-siap untuk menyiapkan berbuka puasa. Yang mudah-mudahan barokah puasa kita pada kesempatan hari ini ya. Amin, amin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih bersama guru kita Al-Ustadz Azhari Nasution. Dan kita masih menyikapi tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik Ustadz, boleh dilanjutkan ya Ustadz mengenai mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, itu menjadi tauladan buat kita Mas Ali. Karena Allah menurunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai kedua. Karena beliau sebagai uswah dan kedua, karena beragama ini kan gak bisa secara akal-akalan aja. Jadi kalau kita lihat ulama tuh membagi hidayah menjadi 5. Ada hidayah akli, ada hidayah hissi, ada yang disebut dengan hidayatul irsyad. Hidayah irsyad itu adalah hidayah petunjuk. Jadi kalau kita tanya kenapa Allah mengutus Nabi? Apa enggak cukup manusia beragama dengan akalnya? Enggak cukup. Allah menurunkan Nabi berikut dengan perangkat kitabnya agar Nabi dan kitabnya itu kemudian menjadi guidance buat kita. Agar kita enggak salah dalam beragama. Kenapa akhir-akhir ini misalnya ada banyak ajaran yang mengaku Islam tapi hakikatnya keluar dari koridor Islam. Ada yang ngaku Nabi, ada yang pernah ngaku jadi malaikat Jibril. Saya nggak pernah dengar tuh ada yang ngaku jadi malaikat Israel gitu ya. Ngeri juga tuh. Saya malaikat Israel, untung ngakunya Jibril ya. Kalau malaikat Israel kita takut juga. Ya. Salah-salah kalau dia nggak suka dicabut nyawa kita. Nah, kenapa terjadi kesalahan dalam memahami sendi-sendi beragama? Karena mungkin beragamanya secara akal. Di mana akal tidak mampu kemudian menelusuri apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu Allah menurunkan Al-Quran sebagai satu paket dengan nabinya untuk mengguidance kita itu. Karena itu salah satu fungsi Al-Quran dan Nabi itu apa? Hudan. Dia petunjuk. Dalam petunjuk itu ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib. Ini loh kaifiyahnya, begini loh tata caranya, begini loh rambu-rambunya. Bayangkan kalau nggak ada Nabi. Bayangkan kalau Al-Quran gak turun. Bayangkan kalau wahyu gak datang. Gimana cara kita sholat? Mungkin kita sholat pakai bahasa masing-masing. Tapi Rasul tuntunkan itu. Tentang bab sholat aja ditentukan betul. Mulai dari waktunya, syarat sah sholatnya. Apa aja yang gak boleh yang bisa membatalkan sholat kita. Itu luar biasa. Itulah Islam itu agama yang satu paket, komplit. Tidak ada kekurangan. Hanya kemudian maukah kita kemudian berinteraksi betul-betul dengan agama ini. Terlebih-lebih Ramadan ini menjadi momentum madrasah ruhaniyah kita. Semakin kemudian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Gitu Mas Ali ya. Baik, Masya Allah ya. Dan mungkin ada, kalau misalnya kita ngomongin masalah sunnah ini, memang banyak banget sunnah. Dan kadang-kadang ada, oh itu sunnah ya, oh aku nggak tahu gitu, pasti banyak banget. So sekarang mungkin Ustadz akan menerangkan lebih detail lagi ini ya. Saya udah siapin tuh ayatnya ya. Buat pemirsa Cahaya Hati iNews. Kita langsung ke sini. Iya. Teman-teman pemirsa Cahaya Hati iNews, silahkan yang punya Quran, yang lagi habis tadarusan Al-Quran ba'da asar tadi, silahkan buka Quran Surah Ali Imran ayat 31. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ini menarik Mas Ali. Kenapa disebut Ali Imran? Karena salah satu tema utama di balik episode Surah Ali Imran berbicara tentang keluarga Imran. Keluarga yang digaransikan oleh Nabi untuk dijadikan model dan contoh. Karena Imronnya orang soleh. Nanti anaknya lahir namanya Maryam, soleha juga. Nanti Maryam punya anak lebih soleh dari Maryam, namanya Isa alaihi salam. Jadi kalau kita kasih grafik tentang keluarga Maryam, itu dari kakek ke anak ke cucunya terus naik grafiknya, soleh. Itu mungkin beda dengan keluarga kita. Jangankan kita, keluarga saya. Kakeknya udah soleh, ya toh? Nanti turun ke anaknya setengah soleh, turun ke cucunya namanya doang yang soleh. Ini luar biasa kita mengkaji tentang keluarga Imran. Mudah-mudahan kalau kita ngaji keluarga Imran, keluarga kita insya Allah bisa ikut soleh seperti keluarga Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qul. Ayat ini dimulai dengan imperatif mood, kata perintah. Allah memerintahkan kepada mitra bicaranya. Siapa yang menjadi mitra bicara ayat ini? Tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintah Nabi? Apa perintah Allah kepada nabinya? Qul, katakanlah wahai Muhammad nabiku, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Tapi kita harus ingat dalam kaidah tafsir, khitab lin nabi, khitab li ummatihi. Mitra bicara, kalau mitra bicaranya menunjuk pada diri Nabi, tentu yang diajak bicara tidak hanya Nabi, tapi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah berkata, wahai Nabi Muhammad, yang diajak bicara Nabi Muhammad, tapi pada hakikatnya yang diajak bicara juga umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ayat ini juga menegur kita, memberi perintah kepada kita. Begini cara berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi teman-teman, salah satu cara berinteraksi dengan Al-Quran adalah membayangkan setiap ayat yang kita baca itu turun untuk kita. Begitu juga nasihat salah seorang ilmuwan yang bernama Muhammad Iqbal. Kata beliau, aku diajarkan oleh ayahku setiap ayat yang kubaca, aku membayangi ayat ini sedang turun untukku. Tentu tidak turun dalam konteks, oh saya begitu nabi baru dong turun ayat buat saya. Tentu nggak begitu dong. Tapi agar menghujamkan makna ayat itu, menginstal maknanya, kita membayangkan ayat itu buat kita. Kadang-kadang begini, ada ayat yang bicara nikmat, kita bilang, oh ini ayat buat saya nih. Ada ayat bicara surga, air mengalir, oh ini ayat buat saya nih. Tapi ketika ayat yang bicara tentang neraka, ini buat tetangga saya nih. Ini salah. Cara berinteraksi dengan Al-Quran adalah berkaca dengan setiap ayat bahwa ayat itu diturunkan untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini menjadi kritikan buat kita, motivasi buat kita. Kalau kita cinta sama Allah, tuhibbunallah, maka kemudian buktikan rasa cinta itu. Iya, pakar maqasidus syariah, ahli tafsir, namanya Thahir Ibnu Asyur. Dalam salah satu karya tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan ayat ini menjadi bukti bahwa Allah sedang menceritakan bagaimana kewajiban kita untuk cinta sama Allah, sekaligus tanda-tanda orang yang cinta sama Allah dan hasil thamrah, buah dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Apa tanda-tanda orang yang cinta sama Allah? Fattabi'uni. Dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meski yang diperintahkan Nabi tidak dia sukai. Atau dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi, meski yang dilarang oleh Nabi itu dia sukai. Fattabi'uni. Maka kalau kita udah ngikutin Nabi nih, kalau kita udah ngikutin Nabi, garansinya, thamrahnya, buahnya, hasilnya, doman, garansi yang diberikan Nabi adalah lewat ayat ini, yuhibbukumullah. Apa tuh? Allah cinta sama kita. Nah kalau Allah udah cinta sama kita, apapun Allah berikan buat kita. Yang kedua paling penting, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunin dosa kita. Bayangkan betapa banyak dosa kita pemirsa. Dosa lahir, dosa batin. Iya, dosa sengaja yang gak sengaja. Dosa besar, dosa kecil, banyak banget dosa kita. Dan cara Allah mengampuni itu lewat kalau kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita bertanya, Ustadz boleh dong kasih tahu tipsnya. Kita pengen dapat cintanya Allah. Kita pengen diampuni Allah. Ayat tadi kan ngasih syarat ngikutin Nabi. Kalau gitu apa aja yang kami harus ikut atau kita harus amalkan. Seperti amalan Nabi di bulan Ramadan ini khususnya. Ada beberapa. Satu. Kita balik ya. Ada beberapa yang harus kita contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama Ramadan. Yang pertama, ya, qiraatul Quran. Yang kedua, nah yang pertama qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran ini tidak hanya sekedar membaca. Dalam riwayat yang sahih,
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Setiap malam Ramadan Jibril turun menemui Nabi, apa yang mereka lakukan? Fayudarisuhul Quran. Jibril dan Nabi Muhammad alaihi wasallam kemudian saling mendaras Al-Quran, saling mengkaji Al-Quran. Ini luar biasa. Nih pemirsa, udah berapa juz sekarang? Udah masuk juz berapa? Mas Ali juz berapa? 8. Masya Allah. Ada pemirsa yang di rumah udah masuk juz 29 dia. Masya Allah. Karena mulainya dari juz 30. Ya Allah. Iya. Cepet banget. Iya makanya saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu kalau bisa kalau udah hatam ayatnya, hatamin terjemahannya. Ah itu dia tuh. Kalau udah hatamin terjemahannya, hatamin tafsirnya. Aduh. Jadi stepnya dapat, levelnya meningkat. Iya. Selama ini kan mungkin target kita bagaimana cepet-cepet hatam Hatam ayatnya. aja. Tapi ketika ditanya mapping ayatnya tahu enggak? Makna ayatnya tahu enggak? Durusul mustafadahnya ngerti enggak? Pesan moralnya tahu enggak? Maka kita juga perlu paham maknanya. Yang kedua, selain sunnah Nabi yang terkait Ramadan membaca Al-Quran pemirsa. Yang kedua adalah sodakoh. Memperbanyak sodakoh. Sodakoh ini penting juga ini. Luar biasa. Apalagi pada masa pandemi corona ini, di mana kita butuh berbagi empati kepada saudara-saudara kita. Dalam riwayat yang sahih dikatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Terlebih-lebih kalau di bulan Ramadan, begitu dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apapun yang bisa kita lakukan dan berikan sekecil apapun, misalnya ngasih takjil buat orang yang berpuasa. Nabi menjanjikan siapa yang memberi iftar kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrih, maka pahalanya buat orang yang memberikan takjil sama pahalanya dengan orang yang puasa. Ustadz kalau gitu saya gak usah puasa deh, ngasih takjil aja deh. Itu salah juga. Ya, ngasih takjil aja pahalanya sama, apalagi yang ngasih takjil sama-sama puasa. Double pahalanya. Yang ketiga, saudara yang dimuliakan Allah, salah satu sunnah Nabi adalah takjil. Takjil dan takhir. Takjilul iftar, menyegerakan berbuka. Ini sunnah Nabi di bulan Ramadan yang menjadi sunnah favorit bagi orang Islam kalau puasa. Iya, kalau udah mau berbuka di setel TV mana yang paling cepat azannya. Ternyata iNews, karena ustadznya udah standby buat azan. Iya, Hari ini Syekh Fikri. Tapi jangan lupa takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Kadang-kadang kita nggak mau dapat keberkahan sahur. Kadang-kadang apa yang kita lakukan? Kita makan sahurnya di jamak takdim, ba'da tarawih, kita sahur. Abis itu tidur. Kenapa? Biar gak bangun-bangun Ustadz. Nanti subuhnya jam 6 aja. Kita gak dapat keberkahannya. Padahal ada keberkahan di sahur. Ada waktu prime time sama keluarga. Kita ngobrol sama anak di sela-sela sahur. Ini luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak banget ini Mas Ali. Salah satunya qiyam juga. Qiyam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan? Apa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan? Tarawih. Namanya aja qiyam Ramadan. Tidak dinisbahkan dengan bulan Ramadan. Satu-satunya qiyam yang ada di bulan ini ya tarawih. Kerjakan tarawih. Alhamdulillah Mas Ali, pemirsa. Saya nggak pernah dengar hari ini berita orang cekcok debat khilafiyah jumlah tarawih ya 11 apa 23. Nggak ada di tahun ini. Mungkin gara-gara efek corona juga. Nggak seperti tahun-tahun kemarin. Tiap puasa Ramadan datang ada aja tuh problematika fikih. Ya, yang musiman salah satunya berapa jumlah tarawih yang paling afdol. Sekarang nggak ada. Saya nggak tahu apa emang semua nggak tarawih kali. Tapi enggak lah, insya Allah. Nabi cuma bilang, man qama Ramadan. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan? Nabi nggak nyebut berapa rakaatnya. Nabi cuma bilang, siapa yang qiyam, imanan wahtisaban, berqiyamnya dengan iman dan mengharapkan pahala Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi jangan perdebatin lagi tuh berapa rakaatnya. Yang paling penting mau 11, mau 23 sama-sama imanan, dilakukan dengan iman, wahtisaban dan mengharap pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ada banyak sunnah tapi inilah salah satunya. Ada itikaf, ada taharru Lailatul Qadri, mencari Lailatul Qadar dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Kita masih ada waktu nih Ustadz. Kita kalau ngomongin masalah sunnah ini luar biasa ya. Tadi juga aku pas Ustadz nerangin tentang Al-Quran ya untuk jamaah di rumah, ya Allah ya. Jangan sampai Ramadan ini tidak baca Al-Quran, rugi ya. Kalau bisa perbanyak baca Al-Quran. Baik, sunnah ini ada tantangan tersendiri. Iya. Nah mungkin kita nggak ngebahas, mungkin ada yang di zaman Rasul ada tantangannya, di zaman sekarang pun ada tantangannya. Nah kalau sekarang ini tantangannya ya kalau misalnya yang mungkin awam seperti saya nggak tahu ilmunya jadi males. Dan kalau misalnya udah tahu, oh itu manfaatnya gini ya. Kalau duha, Masya Allah rizki ya. Terus kalau misalnya tahajud Allah turun ya. Dikabul doa ya. Terus kayak tadi dimatiin lampu, hilang. Nah ini seperti apa sih tantangan kita ini untuk ini? Iya, tantangan kita karena kita nggak ketemu Nabi langsung, itu aja. Mungkin kalau kita hidup pada masa Nabi SAW, kita sama semangatnya dengan para sahabat. Benar. Iya toh, kita hidup pada masa dimana umat akhir zaman yang nggak ketemu sama Nabi, ya boleh jadi motivasinya berkurang. Tapi itu tidak jadi alasan sebenarnya. Ya, karena Nabi pernah bertanya, siapa imannya yang paling hebat? Para sahabat bilang, para malaikat. Kata Nabi, bukan. Wajar malaikat hebat, dia malaikat. Kami sahabat, bukan. Karena kalian melihat saya, wajar kalian hebat. Tapi yang paling hebat itu adalah mereka. Qaumun yaji'una min ba'di walam yarawni. Mereka yang datang setelah aku udah gak ada, udah wafat. Tapi mereka beriman denganku, kata Nabi SAW. Siapa mereka? Insya Allah kita yang ada di sini. Amin ya Allah. Umat Islam hari-hari ini, insya Allah. Karena itu kita harus tetap melakukan ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Tapi mungkin begini Mas Ali, saya punya tips buat pemirsa yang ada di rumah. Bagaimana kemudian di tengah tantangan ini kita masih semangat beribadah sunnah. Satu di antaranya barangkali, ya, mencari tahu apa pentingnya ibadah itu. Dengan kita tahu pentingnya, dengan kita tahu oh ternyata ada hikmahnya, bahkan ada manfaat kesehatannya, itu membuat kita semangat. Biasanya orang begitu. Nanti naik level lagi. Kenapa kamu mau beribadah sunnah? Saya bukan karena apa-apa. Terserah mau ada penelitian mutakhir, ada manfaat kesehatan. Itu efek doang. Terus kenapa? Saya cinta sama Nabi. Masya Allah. Itu yang kata Ibnu Sina. Orang beribadah itu levelnya macam-macam. Ada yang pengen berharap surga. Ini seperti seorang pedagang pengen untung. Ada yang karena takut neraka. Ini seperti seorang karyawan yang giat karena dipantau sama bosnya. Ada yang ketiga karena cinta. Allah. Jadi kalau ada lagu siapa almarhum Krisya, jika surga dan neraka gak pernah ada, masih gak kita mau nyembah Allah? Masih. Kalau motivasinya adalah cinta. Cinta sama sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar, Masya Allah, cintailah Allah ya. Insya Allah kalau kita cinta Allah semuanya akan dapat ya insya Allah ya. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita tinggalkan sunnah-sunnah yang insya Allah akan melengkapi ibadah wajib kita ya. Dan setelah ini kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Bendri Jais Surrahman, dengan subtema kita ibadah di rumah sebagai solusi. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.